Selamat pagi, saudara-saudara. Di sini kita coba merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 5. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya, dia suka Taurat Tuhan atau firman Tuhan ya, yang maksud di sini, merenungkan firman itu, Taurat itu siang dan malam. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, di sini digambarkan bahwa orang benar itu pasti menyukai firman Tuhan, Taurat ya, zaman dahulu. Dia akan merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan hanya formalitas, tapi dia hanya merenungkan juga firman itu. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi dia merupakan pohon yang kuat ya, yang subur, yang akan berbuah pada musimnya. Nah, berbeda dengan orang fasik yang gampang ambing, seperti sekam yang ditiupkan angin, gampang dibodohi dengan doktrin-doktrin atau pemikiran-pemikiran orang-orang pintar, orang-orang ternama. Nah, kebanyakan orang belajar firman Tuhan itu apa yang dipelajari? Nah, di sini kan isi Alkitab itu terdiri dari 4 poin. Yaitu pertama, cerita-cerita biasa, contohnya cerita Israel keluar dari Mesir, cerita kelahiran Yesus, cerita air bah, dan lain sebagainya. Itu cerita-cerita ini gampang dipahami, karena cuma cerita. Nah, yang kedua perumpamaan-perumpamaan, lalang dan gandum, 10 anak garam, dirham yang hilang, anak yang hilang, dan lain sebagainya. Nah, ini walaupun kita pelajari ini, kita hafal jalan ceritanya, lalang dan gandum contohnya, bisa saja kita tidak mengerti maksud dari perumpamaan ini. Karena bisa saja ini perumpamaan ini merupakan suatu nubuatan di dalam ini. Apa yang akan terjadi nanti? Contohnya lalang dan gandum, di mana akan ada penuaian, di mana lalang akan dibakar, sedangkan gandum dimasukin ke dalam lumbung. Nah, ini tidak mudah untuk dimengerti. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen mengerti perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus? Ketiga, contoh-contoh. Nah, ini banyak yang ada di Alkitab ya. Contohnya, anak domba yang disembelih. Siapa yang digambarkan dengan anak domba ini? Yaitu seperti Yohanes 1:29. Lihatlah anak domba Allah yang menebus atau menghapus dosa dunia. Yesus itu digambarkan dengan anak domba. Nah, itu maksudnya contoh dan contoh saingan. Jadi ada contoh di zaman dahulu dan itu terjadi sesuai digambarkan dalam contoh itu. Seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, begitu juga anak manusia atau Yesus akan disiksa, dianiaya sampai mati dan bangkit di pada hari ketiga, sama seperti Yunus. Di hari ketiga dia keluar dari dalam perut ikan. Nah, terus yang keempat yang paling susah, simbol-simbol. Oh, ini banyak ditemukan di dalam kitab Daniel, Wahyu, bahkan ada yang di Yeskiel, Zakaria, Maliaki, Yesaya, Yeremia, dan sebagainya. Nah, apakah semua ini kita sudah pelajari supaya menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya?
dan yang tidak layu daunnya. Kebanyakan kita pasti cuma tahu cerita-cerita ya, tidak mengerti yang tiga ini. Nah, bagaimana kalau kita cuma hanya tahu cerita-cerita biasa, cerita-cerita Alkitab aja, yang mungkin mudah dipahami? Bagaimana kalau kita tidak tahu hal ini, tiga ini? Di dalam Hosea 4 dan 6 dikatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Di dalam bahasa Inggris, King Version tertulis, my people are defeated for lack of knowledge. Jadi umatku binasa itu bukan karena tidak ada pengetahuan, tapi kurang pengetahuan. Dia hanya tahu kebanyakan ini, cerita biasa. Dia tidak tahu arti dari perumpamaan Tuhan Yesus, contoh-contoh yang menemui contoh saingannya, atau simbol-simbol ini lebih puyeng kalau orang baca ini. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Karena kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita dikuduskan di dalam firman Tuhan. Kita tidak akan menjadi kudus tanpa kita memahami firman Tuhan. Percuma kita menghafal firman Tuhan kalau kita tidak paham. Sama seperti agama tetangga kita. Oke, dari sini kita merenungkan bahwa kita harus belajar firman Tuhan dan paham. Jangan sampai kita kurang pengetahuan sehingga kita binasa. Nah, nanti kita akan lanjutkan renungan kita nanti yang lebih dalam mengenai tiga hal ini yang mungkin kita semuanya banyak yang belum tahu. Ya, terima kasih dari saya.